Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nomor 3 kangge hajat kita sedaya mugi-mugi Allah paring kegambilan sedaya urusan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idil Khudri, saking Abi Sa'id Al-Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu utawi bumi, kulluha sakabehane bumi iku masjidun masjid, illal maqbarata kejaba kuburan, wal hammama lan napa hammam niku kamar mandi. Al ardu kulluha masjidun. Bumi secara keseluruhan, ini hadis secara umum ya. Secara umum bahwa semua bumi itu adalah tempat untuk sujud ya. Tempat untuk sujud, bisa digunakan untuk sholat. Illal maqbarah, pengecualiannya adalah kuburan. Wal hammam, dan tempat kamar mandi, itu tidak boleh digunakan untuk sholat. Wa ani Ibnu Umar, diceritakan saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Ibnu Umar dan Umar. Annan Nabi yasdune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, nyegah sapa Nabi, an yusalla ing yen to salat sapa wong fi sab'i mawatina ing 7 pira-pira panggonan. Ndak boleh melakukan sholat di 7 tempat ini. Yang pertama al-mazbalah, ini menika tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah. Nomor kali al-majzaroh, ini menika tempat penyembelihan hewan. Wal maqbaroh, nomor 3 gak oleh sholat nanggone kuburan. Wa qari'atit tariqi, lan di tengah-tengah jalan gak oleh. Wal hammami, gak oleh sholat nanggone kamar mandi. Wa ma'atinil ibili, dan tempat peristirahatane kandangi unta. Wa fawqa tariqi baitillah, dan tidak boleh sholat di atas punggungnya Ka'bah, di atapnya Ka'bah, sholat di situ tidak boleh. Nah, jadi boleh sholat dimanapun, yang tidak diperbolehkan ada 7 itu. 1, tempat sampah. Nomor kali tempat penyembelihan hewan kurban. Nomor 3, tempat kuburan. Nomor sekawan, tengah-tengah dalan. Nomor 5, tempat kamar mandi. Nomor 6,
tempat kandangi kambing, kandangi unta nomor 7 dhuwure napa niki Baitullah. Napa kok mboten angsal? Ayo, enten sing semerap. Napa kok mboten angsal? Ayo enten sing semerap apa? Jawabannya cuma sederhana. Kenapa kok gak boleh gak duwe gawe ta? Lah wong ana masjid sakmene gedene kok salat nang gone tempat sampah. Gak duwe masjid ta. Salat kono jero jeding. Iki ana mata baru. Saniki niku Pak Bu napa orang mengejar tren itu banyak, ya, ngejar trending topik, wah, terus gawe napa niki kontainer, kok kontainer, napa, nggih, damel konten sing aneh-aneh, ben gak ada pengikut, nek wis gawe pengikut duwe akeh, akhirnya masuk iklan, nek wis duwe iklan, duit mengalir dewi, menghalalkan segala cara. Wakil lho beberapa waktu ini yang macam-macam neko-neko, termasuk isu agama, termasuk isu sosial dan lain sebagainya. Sing kira-kira wong iku dijak mikir tabrakan lah, sing aneh-aneh nyeleneh. Enten Mbah Gupron, semerap jenengan Mbah Gupron. Nah, Mbah Gupron saking pundi Mbah Gupron? Mengaku sebagai keturunan dari Imam Nawawi Al-Banteni, tiang Malang, ya, tiang Malang, aneh-aneh. Ya. Iso nopo, iso ngomong kali semut, ya, bahasa semut. Napa? Nggak sampean dadi anak buah Mbah Gupron, nenek mati ditakoni malaikat, ya. Malaikat nopo, malaikat nopo sing takon nang di kuburan? Mungkar nakir takoni, wis sampeyan jawab ae. Mbah Gupron, aman. Aneh-aneh. Tapi ngoten nggih gak ada pengikut iku, aneh-aneh ngoten. Di daerah lain, di daerah Sumatera kalau tidak salah. Konferensi pers dia mengaku sebagai nabi dan lain sebagainya. Wis gak usah neko-neko. Itu bagian dari ya wis ide zaman kiamat wis ngene iki aneh-aneh. Jadi apa alasannya dari 7 tempat itu kok tidak dibolehkan? Yang jelas ya karena ya iku mau gak duwe gawe, gak duwe penggawean ta. Kok salat nang ngono iku ya. Lho Nabi juga pernah salat itu di di sekitar kandang kambing sebelum beliau punya masjid. Tapi kalau sudah punya masjid ngapain di sana? Kenapa tidak boleh di tengah di tengah jalan Pak? Pingin ditubruk. Lah itu kan pernah sampai viral rame iku Jumatan nang gone pundi? Jumatan nang gone Monas ketika napa niku acara niki napa zikir bersama napa mboten ndak zikir bersama 212 ya 212 Jumatan di Monas dan sebagainya ya. Kenapa kok tidak boleh di tengah jalan? Karena jalan itu adalah haknya banyak orang. Lah winginane Pak salat riyoyoan nenggone dalane masjid iki beda lagi ketika tidak digunakan sudah di stop untuk kepentingan kita karena memang meluber jamaahnya kan beda. Tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, dari 7 tempat yang tidak dibolehkan itu, ya macam-macam alasannya ya. Karena di tempat itu berpotensi najis. Contohnya napa? Yaiku mau tempat sampah, potensi najisnya besar. Tempat penyembelihan hewan,
najisnya juga besar. Kenapa? Banyak darah yang keluar di situ. Kandangi unta yo gak oleh. Di napa nih wau kamar mandi ndak boleh. Karena apa? Ya itu tadi. Potensi najisnya itu besar sehingga tidak dibolehkan. Ya. Masih ada tempat yang suci, kenapa harus di situ? Ya. Tapi kalau memang sangat-sangat terpaksa, ya, sangat-sangat terpaksa, tidak ada tempat, ini monggo. Ya. Jenengan nih pas di Mina itu, ini yang lagi viral itu, jamaah haji sampai tidur di depan, apa? Ini WC. Itu bukan karena tidak punya tempat sampai begitu, karena memang nyamannya di luar, ISIS nok jobo, terus turu-turu nok jobo, ya, diviralkan jadi masalah jamaah haji. Ya. Kalau memang tidak ada tempat bisa melakukannya. Sehingga hadirin, larangan dari 7 tempat yang untuk melakukan ibadah itu tidak sampai larangannya haram. Manakala memang ada, baru haram manakala ada tempat yang lebih suci. Tapi kalau tidak suci, tidak ada yang tempat yang lebih suci, kecuali 7 tempat itu, asal kita bisa memastikan bahwa saat kita itu beribadah itu ada tempat suci, maka tempat itu menjadi hukumnya makruh. Hukumnya menjadi makruh. Mana dalilnya? Ya dari hadis yang pertama tadi, al-masjidu kulluha al-ardu kulluha masjidun, bahwa semua bumi itu ya tempat untuk bersujud, tempat untuk sholat. Ya. Baru pembatasnya, taksisnya yang mengkhususkan yang 7 tempat itu yang tidak boleh. Ya, sehingga dihukumi yang tidak boleh di situ tidak sampai haram. Karena ada hukum umum yang semua tempat boleh digunakannya. Itu kajian dari usul fikihnya begitu. Wa an Abi Marthadin, ceritakan saking Abi Marthad Al-Ghanawi qala ngendika qala ngucap sapa Abi Marthad, sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi yaqulu matur sapa Kanjeng Nabi, la tusallu illal kuburi, la tusallu ojo salat sira kabeh ilal kuburi menghadap ke kuburan. Wala tajlisu lan ojo lungguh sira kabeh alaiha ing atase kuburan. La tusallu ilal kuburi wala tajlisu alaiha. Jangan berdiri, jangan duduk di atasnya kuburan. Ya. Kalau saya baca dari sarahnya tadi itu, wala tajlisu alaiha. Kenapa kok tidak boleh duduk-duduk di atas kuburan? Budayanya orang yang dimaksud dengan duduk di situ adalah duduk untuk buang air kecil. Ya, duduk untuk buang air kecil. Nah, terus kalau ziarah kubur itu Pak, mosok katene ngadeg ngono ya. Ya kan duduk berdoa gitu ya. Ya duduk-duduk seperti itu masih tidak masalah. Yang tidak dibolehkan adalah duduk, yaitu tadi maksudnya kencing di situ. La tusallu ilal kuburi, dan tidak boleh jangan sholat kamu menghadap ke kuburan. Menghadap ke kuburan. Lah nek teng niku Pak, makam-makam wali-wali ngoten. Kan enten masjid dhewe di sebelahnya begitu. Kan tidak kuburannya kan di luarnya masjid itu. Tidak masalah. Nah itu Pak, masjidnya Nabi itu Pak, kuburannya Nabi kan di dalamnya. Ya. Kuburannya Nabi kan di dalamnya. Ya karena
apa namanya yang dimaksud itu langsung ya di apa namanya di depannya itu kuburan, tapi kan kalau kuburannya Nabi itu kan dialingi sama apa? Tembok, ditutup dengan tembok. Wa an Abi Sa'idin hadis saking Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa tatkalane teka sapa ahadukum salah siji saking sira kabeh al masjida ing masjid falyandur mongko becik ningalono sapa sira fa in ra'a lamun ningali sapa sira fi na'laihi ing dalem dua terompahnya ahad adzan reget au qadaron utawa kotoran falyam sahhu mongko becik ngusapo sira hu ing kotoran utawa reget mau falyusalli fihima kemudian falyusalli wal yusalli dan salatlah kamu fihima dengan menggunakan dua terompa tadi itu. Akhrajahu Abu Daud wa sahahahu Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah. Hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa boleh kita sholat memakai alas kaki. Tapi tidak boleh dalam kondisi alas kakinya najis. Sehingga di fikih itu orang yang sholat itu harus dalam kondisi suci. Suci apa nih? Tempatnya. Nomor kali pakaiannya. Nomor 3 badannya. Ya. Suci pakaiannya, suci badannya. Yang ketiga suci tempatnya. Kalau memang tidak tidak suci, sucikan dulu baru kemudian bisa dipakai. Wa an Abi Hurairah diceritakan dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wati'a ahadukum hadis berikutnya idza wati'a ahadukum tatkalane nginjek sapa ahadukum salah siji saking sira kabeh al adza ing reget bi khuffaihi kelawan apa niki muza lorone sepatu lorone wong fatahuruhuma maka sucinya khuffain tadi itu at-turabu dengan turab, dengan tanah. Ini menguatkan dari hadis yang sebelumnya bahwa hadirin kalau kita sholat apa yang kita pakai itu harus dalam kondisi suci. Kalau ada najis yang menempel padanya maka harus dibersihkan dulu. Baru kalau sudah bersih, baru kalau sudah suci, boleh memakai pakaian ataupun sepatu itu untuk sholat. Ya. Yang kedua, hadirin, bahwa debu itu bisa digunakan untuk mensucikan. Kalau memang fatahuruhuma at-turabu. Sucinya kotoran yang mengenah khufen 2 tadi itu adalah dengan tanah. Ya. Tanah itu untuk menetralisir dari najis itu ya dengan tanah itu. Bahkan najis yang paling besar namanya najis mughalladah itu penetralisir dari najisnya ya dengan tanah. Padahal menurut kesehatan sabun lebih bersih. Tapi bukan masalah bersih, tetapi masalahnya suci. Artinya tanah atau debu itu penetralisir dari najis.
penetralisir dari najis. Nah, pun niki mriku mawon rada pilek soalnya. Saya ini ulangi kesimpulan-kesimpulannya. Hukum awal dari bumi itu adalah tempat untuk bersujud, boleh digunakan untuk sholat. Kalau terpaksa itu dimanapun boleh kita untuk sholat di situ. Larangan yang disampaikan oleh Rasul ada 7 tempat yang tidak dibolehkan untuk sholat tadi itu. Ya. Manakala tidak ada tempat lain yang suci, yang lebih baik, maka itu boleh digunakan untuk sholat, tetapi hukumnya makruh. Tapi kalau ada pilihan yang lebih bagus, artinya masjid, maka di tempat-tempat tadi itu hukumnya haram melakukan sholat. Tempat apa saja yang diharamkan sholat di tempat itu, manakala ada tempat yang lebih suci, adalah pembuangan sampah, nomor kali tempat penyembelihan hewan, yang ketiga kuburan, nomor sekawan tengah-tengah dalan, nomor 5 napa wau kamar mandi, nomor 6 kandangi unta, nomor 7 napa di atas Ka'bah. Ya. Lapo salat ndhuwure Ka'bah. Ya. Tentara nyeret sampean. Berikutnya tidak boleh kita sholat menghadap kuburan, ya. Dan tidak boleh duduk-duduk di atas kuburan kalau tidak ada kepentingan yang lebih baik. Berikutnya adalah ketika kita sholat, pastikan bahwa tempat dan baju yang kita pakai dan tubuh kita dalam kondisi suci. Ketika tidak suci, maka sucikan dulu, baru boleh dipakai untuk sholat.